Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Sifatus Shalah karya Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita akan membaca penjelasan penulis tentang a'dha'us sujud, yaitu anggota-anggota tubuh yang digunakan untuk sujud. Di mana pada pertemuan sebelumnya penulis telah menjelaskan kepada kita tentang sifatus sujud, ya, jadi tata cara seseorang itu melakukan sujud, berpindah dari posisi i'tidal menuju posisi sujud. Telah diterangkan tata caranya, dan pada kesempatan ini penulis akan menjelaskan kepada kita bagaimana ketika dalam posisi sujud, anggota tubuh mana saja yang kita gunakan untuk sujud. Maka beliau mengatakan, "Tsumma inna sujuda yakunu 'alal a'dha'is sab'ati." Kemudian bahwasanya sujud itu ada di atas a'dha', ini anggota-anggota tubuh yang jumlahnya ada 7. Jadi ada 7 anggota tubuh yang kita gunakan untuk sujud, yang kita tempelkan di tanah untuk ketika kita bersujud di dalam salat. Yang mana ini kita lakukan demikian imtithalan lil amril waridi minallahi azza wa jalla li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Yang hal ini dilakukan adalah imtithalan sebagai bentuk pengamalan yang terhadap perintah yang datang dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, fi qawlihi, di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, aku diperintahkan untuk sujud ala sab'ati a'dhum, pada 7 a'dhum, yaitu 7 tulang, sujud di atas 7 tulang tubuh kita ini, ya. Hadis ini disebutkan dalam catatan kaki, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan juga Imam Muslim rahimahullah dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dari hadis ini dikatakan oleh penulis, wal amiru huna wallahu jalla wa ala. Yang memberikan perintah dalam hadis ini, ya, adalah Allah azza wa jalla. Li'annahu la yutasawwaru anna thammata amiran lin nabiy sallallahu alaihi wasallam illa Allah. Karena tidak bisa terbayangkan di sana ada yang memberikan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan umirtu, aku diperintah, maka tentunya yang terfahami dari kalimat ini bahwasanya yang memberikan perintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu kama huna aw nuhitu an qatlil musallin fal amiru wan nahi huwallahu jalla wa ala. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda umirtu, ya, aku diperintah, seperti dalam hadis ini yang di sini ini, au nuhitu an qatlil musallin, atau dalam hadis yang lain di mana beliau mengatakan aku dilarang dari membunuh orang-orang yang salat, yaitu kaum muslimin, sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki. Ini hadis riwayat Abu Dawud, ya, dari Abu Hurairah, yang mana sanadnya terdapat kelemahan, ya. Ketika disebutkan dari Nabi SAW ada kalimat umirtu atau nuhitu, fal amiru wan nahi huwallahu jalla wa ala, maka yang memberikan perintah dan yang memberikan larangan adalah Allah jalla wa ala. Ini yang kita fahami demikian. Bi khilafi ma law qala dzalika as-sahabiyyu, berbeda apabila seandainya yang mengucapkan hal itu adalah sahabi. Seorang sahabat mengatakan umirna misalkan, atau nuhina au nuhina. Ketika sahabat mengatakan kami diperintah, kami dilarang, fal muttajihu huna annal amira wan nahi huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaulul jumhur wa huwa mufassalun fi mawdhihi. Maka ketika para sahabat mengatakan kami diperintah atau kami dilarang, maka al-muttajih yang lebih tepat, yang terarah atau yang tepat di sini, bahwasanya yang memberikan perintah ataupun yang melarang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
ketika datang kalimat seperti ini dari sahabat, maka kita fahami yang memberikan perintah ataupun larangan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama, mayoritas para ulama. Wa huwa mufassalun fi mawdhihi, dan ini pembahasan seperti ini diperinci pada tempatnya tersendiri, yaitu pada cabang pembahasan tersendiri dalam cabang ilmu usul fikih. Dan di sini penulis memberikan isyarat dalam catatan kakinya, silakan yunzar Al-Ghayah fi Syarhil Hidayah. Silakan dilihat kitab yang berjudul Al-Ghayah fi Syarhil Hidayah. Kemudian penulis menjelaskan di sini 7 anggota tubuh yang dimaksud apa saja. Maka beliau mengatakan wa'dha'us sujudis sab'ah allati ja'a dzikruha fil hadits idza fassalnaha sarat thamaniyatan. Anggota tubuh untuk sujud yang jumlahnya 7 itu allati ja'a dzikruha fil hadits, yang datang penyebutannya di dalam hadis. Idza fassalnaha, kalau kita perinci lebih dalam lagi, maka sarat thamaniyatan, dia akan menjadi 8 totalnya. Apa saja? Wahiyya al-jabhah, dia adalah al-jabhah, yaitu dahi, wal anf, hidung, wal yadani, kedua tangan, ini maksudnya telapak tangan, warukbatani, kemudian 2 lutut, wa atraful qadamaini, dan ujung-ujung kedua kaki. Maka kita lihat di sini, kita bisa hitung al-jabhah 1, al-anf 2, terus tambah 2 tangan menjadi 4, tambah 2 lutut jadi 6, tambah 2 kaki menjadi 8. Jadi diperinci menjadi 8. Tetapi kata beliau di sini, fal anfu wal jabhatu bimanzilatil udwul wahid, bimanzilatil udwul wahidi. Tetapi ini hidung dan dahi, maka ini sekedudukan dengan satu anggota tubuh. Ya, jadi dianggap satu, sebagai satu kesatuan, dahi dengan hidung. Illa annal aslah wal jabhatu. Akan tetapi yang menjadi patokan, yang menjadi asalnya adalah apa? Dahi. Ya, jadi bukan hidungnya. Yang menjadi patokan adalah dahinya, yang memang harus nempel dengan tanah adalah dahi. Wa ammal anfu, maka adapun hidung, fatabi'un laha, maka dia hanyalah tabi', yaitu yang mengikuti dahi. Ya. Lima ja'a fil hadithi, berdasarkan apa yang telah datang di dalam hadis, al-jabhah wa asyara biyadihi ila anfihi. Ini ketika Rasulullah SAW menyebutkan 7 anggota tubuh yang dimaksud, maka yang terakhir beliau mengatakan dahi, ya. Yang terakhir mengatakan dahi, dan beliau ketika menyebutkan kalimat ini dahi, asyara biyadihi ila anfihi, dan beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau kepada hidungnya juga. Artinya dahi sekalian dengan hidungnya harus menempel pada tanah. Ini yang digunakan dalam sujud. Nah, hadis ini disebutkan dalam riwayat Muslim sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian Syekh mengatakan, fa idza sajada al-musalli 'ala al-anfi faqat lam yujzihi hadha sujudu. Maka apabila seseorang yang sholat itu sujud di atas hidung saja, artinya ketika sujud yang menempel selain tangan, lutut, dan kedua kaki, yang menempel hanya hidung saja, artinya dahi tidak ikut nempel, lam yujzihi hadzas sujudu, maka sujud ini tidaklah cukup, tidak cukup, artinya tidak mencukupi untuk dikatakan sujud yang sah. Ya, jadi sujudnya tidak sah, gitu saja kita katakan. Kalau yang menempel hanya hidung, kan gitu. Karena yang menjadi patokan asalnya adalah apa? Dahi yang harus nempel. Lakin idza sajada 'alal jabhati faqat wa taraka at-tabi'a, akan tapi jika seseorang itu sujud pada dahi saja dan dia meninggalkan tabi'nya, yaitu hidung tidak dia tempelkan ke tanah, wa huwal anfu, yaitu di hidung ini, fal mas'alatu khilafiyatun baina ahli ilmi, maka permasalahannya adalah diperselisihkan oleh para ulama. Artinya di antara ulama ada yang mengatakan sujudnya sah, ada yang mengatakan tidak sah. Dan ini bisa dilihat ya perinciannya dalam kitab Al-Majmu' ya pada jilid yang ketiga halaman 425. Nah, wal haditsu yadullu ala anna sujuda 'ala al-anfi ma'murun bihi. Dan hadis ya, yang menjelaskan tentang 7 anggota tubuh sujud ini menunjukkan bahwasanya sujud di atas hidung adalah satu hal yang diperintahkan. Artinya kita diperintahkan untuk apa? Sujud itu selain
menempelkan dahi juga sekaligus hidungnya harus kita tempelkan. Li'anna al-isyarata bayanun lil wajibi wa bayanul wajibi wajibun. Karena suatu isyarat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW mengisyaratkan kepada hidung, ini merupakan penjelasan terhadap sesuatu kewajiban, dan penjelasan terhadap suatu kewajiban hukumnya menjadi wajib. Artinya dalam sujud kita wajib untuk menempelkan hidung, di samping juga menempelkan dahi. Ya, nah, jadi sudah jelas di sini bahwasanya anggota tubuh yang digunakan untuk sujud ada 7, ya, yaitu kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki, dan yang ketujuh adalah dahi beserta dengan hidung. Semuanya harus menempel. Kemudian di sini beliau mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu 'alal ardi mubasyaratan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau sujud di atas tanah secara langsung. Di atas tanah secara langsung, di atas bumi secara langsung. Wa huwal aslu, dan ini yang menjadi asalnya. Jadi asalnya itu seseorang sujud di atas tanah atau di atas bumi, ya. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, karena ada hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya telah dijadikan bagiku bumi ini, ya, sebagai masjid, sebagai tempat sujud, dan sebagai tahura, alat untuk bersuci, yaitu untuk tayamum. Ya, hadis ini dalam catatan kaki disebutkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya, jadi itu yang menjadi asalnya. Tapi disebutkan juga dalam riwayat-riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW itu nanti sujud di atas kain seperti sajadah. Nah, nanti akan diterangkan oleh penulis insyaallah taala. Wa qad sajada 'alal ma'i wat-tin, dan beliau juga pernah sujud di atas air dan tanah. Ya, lumpur. Ya, maksudnya adalah tanah tempat sujud yang terkena air hujan sehingga becek, ya, sehingga membekas pada dahi dan anggota tubuh sujud beliau. Kama thabata hadza fi hadits Lailatul Qadri, sebagaimana telah valid hal ini dalam hadis tentang Lailatul Qadar. Wa kanat lailata 21, yang mana ketika itu Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21 Ramadan, ya. Dan di catatan kaki di sini dikatakan oleh penulis, apa yang beliau sampaikan ini isyaratun ila hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu, mengisyaratkan kepada hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, haitsu qala, ketika dia mengatakan i'takafna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsat min Ramadan. Kami pernah i'tikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari yang pertengahan dari bulan Ramadan. Jadi dahulu pernah Rasulullah SAW dan para sahabat i'tikaf di 10 hari pertengahan Ramadan, bukan di 10 akhir Ramadan. Fa kharaja sabihata 20. Lalu kemudian beliau pun keluar pada pagi hari di tanggal 20 Ramadan. Fa khatabana, lalu beliau pun berkhutbah kepada kami, menyampaikan sesuatu hal kepada kami. Wa qala, dan beliau mengatakan, inni uritu lailatal qadri, aku diperlihatkan malam qadar, malam kemuliaan. Jadi aku diperlihatkan keadaan di mana aku mendapati malam Lailatul Qadar. Tsumma unsituha aw nusituha, kemudian aku dilupakan tentang malam tersebut, kapan tepatnya terjadi, ya. Maka beliau mengatakan, faltamisuha fil ashril awakhiri fil witri, maka carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir fil witri, di malam-malam yang ganjil. Jadi meskipun beliau lupa tentang tepatnya kapan, tetapi beliau mengetahui ini adalah di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lalu beliau mengatakan, wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in watin, dan aku melihat, ini aku bermimpi, diperlihatkan, ya, dalam mimpi tersebut aku melihat diriku sujud pada air dan lumpur atau tanah yang berair. Maksudnya adalah beliau ketika malam Lailatul Qadar kondisinya adalah beliau sujud di atas tanah yang berair, yang becek. Ini mengisyaratkan bahwasanya Lailatul Qadar yang akan terjadi di tahun tersebut, yaitu ada hujan yang turun di malam tersebut, sehingga beliau pun sujud pada tanah yang basah, ya.
Lalu kemudian dikatakan faman kana i'takafa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyarji. Maka barang siapa yang i'tikaf bersama Rasulullah SAW, hendaknya dia kembali. Ini barang siapa yang i'tikaf bersama Nabi SAW di 10 malam pertengahan Ramadan, ya, yang itu dari tanggal 11 sampai 20 Ramadan, ya, maka hendaknya dia kembali beriktikaf lagi. Beriktikaf untuk iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan dari tanggal 20 atau 21 sampai akhir Ramadan. Karena apa? Karena untuk mencari malam Lailatul Qadar yang ternyata di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, baik. Faraja'na, maka kami pun kembali, yaitu kembali untuk iktikaf bersama Nabi SAW, jadi di akhir Ramadan, ya, di 10 malam terakhir Ramadan. Wa ma nara fis sama'i qaza'atan, dan kami tidak melihat di langit itu ada sedikit pun mendung, tidak melihat. Jadi nampaknya langit cerah. Faja'at sahabatun, lalu tiba-tiba datanglah satu awan, ya kan, sebuah awan, famatarat, dan turunlah air hujan, atau awan tersebut menurunkan air hujan, hatta sala saqful masjid, sehingga mengalir pada mengalir pada atap masjid. Wa kana min jaridin nakhl, dan atap masjid ketika itu terbuat dari pelepah kurma. Artinya dia tidak bisa menahan air hujan, sehingga tentunya akan air tersebut akan membasahi bagian tanah di dalam masjid. Wa uqimatis salatu, dan ditegakkanlah salat. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i watin, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada pada air dan tanah ataupun lumpur. Ini maksudnya pada tanah yang berair, ya, karena bekas air hujan tadi. Hatta ra'aitu atharat-tini min fi jabhatihi, sehingga aku bisa melihat ini bekas tanah ataupun lumpur pada dahi beliau. Ya, ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, ya. Jadi di sini dalam hadis tentang Lailatul Qadar ini nampak bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika sholat di waktu itu langsung mengenai tanah, ya, langsung mengenai tanah, sehingga bisa membekas pada dahi beliau. Nah, wa thabata annahu sajada 'alal khumrah, dan telah valid, telah sah, telah sahih bahwasanya beliau juga pernah sujud di atas khumrah, al-muttakhadati min khusin nakhli. Di atas khumrah ini semacam alas atau tikar, ya, yang terbuat dari khusin nakhli, yaitu daun-daun dari pohon kurma. Di dalam catatan kaki disebutkan tentang khumrah dengan didomahkan huruf kha dan disukun huruf mim. Dia adalah sajjadah, yaitu sajjadah. Wahya ma yad'u alaihi ar-rajulu juz'a wajhihi fi sujudihi, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai alas untuk seseorang itu menempelkan bagian wajahnya ketika sujud, ya. Jadi alas untuk sujud yang biasanya itu digunakan untuk menjadi alas meletakkan bagian wajahnya ketika sujud. Ini khumrah, ya. Jadi pernah beliau sujud di atas khumrah. Nah, sedangkan kalimat khus yang ada di sini, khusin nakhl, maka diterangkan di sini dia adalah daun dari pohon kurma ataupun pohon kelapa ataupun yang semisalnya. Jadi intinya dia adalah tikar yang terbuat dari daun. Wa 'alal hasiril muttakhadh minhu, dan beliau juga pernah sujud di atas hasir, yaitu tikar yang terbuat dari dedaunan seperti tadi, daun dari pohon kurma. Wa shalla alaihi kama fi hadits Anas radhiyallahu anhu, dan beliau salat di atasnya sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Anas radhiyallahu anhu. Wa 'alal farwatil madbughati, dan beliau juga pernah sujud di atas al-farwah al-madbughah, yaitu kulit yang telah disamak, ya, kulit yang telah disamak sehingga sudah menjadi suci. Ini disebutkan dalam catatan kaki isyaratun ila hadits al-Mughirah bin Syu'bah, ini mengisyaratkan kepada hadisnya Mughirah bin Syu'bah. Qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal hasiri wal farwatil madbughah. Rasulullah SAW itu pernah salat di atas hasir, tikar, dan al-farwah al-madbughah, yaitu kulit yang telah disamak, dan disebutkan dalam
kamus bahwasanya al-farwah itu kulit yang masih tersisa di sana bulu-bulunya, ya. Yang masih tersisa di sana rambutnya, ya. Baik, ala kulli hal di sini hadis-hadis ini atau keadaan ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu terkadang sujud langsung di atas tanah dan terkadang ada alas yang mendasari beliau untuk sujud, yang menjadi alas untuk sujud beliau. Fahadhihi umurun la ba'sa bisujudi alaiha. Maka ini semua ya perkara-perkara yang tidak mengapa sujud di atasnya. Ya, boleh kita sujud di atas sajadah, boleh kita sujud di atas tikar, ya. Boleh kita sujud di atas alas apapun. Nah, idza kanat munfasilatan 'anil musalli, tapi memiliki syarat, ada syaratnya jika alas tersebut memang terpisah dari orang yang sholat. Ya, ini bukan bagian atribut yang dikenakan oleh seorang yang sholat, kemudian dia sujud di atasnya, tidak, tetapi dia terpisah, benar-benar terpisah dari orang yang sholat. Ya, seperti sajadah yang kita gunakan ataupun tikar dan karpet yang kita gunakan selama ini, maka itu tidak mengapa. Lalu bagaimana jika dia itu tidak terpisah dari tubuh orang yang sholat? Ya, ini dia merupakan atribut dari pakaian yang digunakan untuk sholat, lalu kemudian dia sujud di atasnya. Maka di sini penulis mengatakan wa amma in kanat muttasilatan, adapun jika barang-barang itu adalah bersambung, menempel pada orang yang sholat, muttasilatan bihi, fayaqulu Ibnul Qayyim, maka Ibnul Qayyim mengatakan walam yathbut 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sujudu 'ala kuril imamati min haditsin sahihin wal hasanin. Tidaklah sah, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas ini kuril imamah. Ini lingkaran imamah, yaitu sorban. Maksudnya adalah sorban yang menjulur, ada kainnya, itu kain sorban yang masih menjulur, ya, kemudian digunakan untuk sujud. Ya, jadi kain sorban yang menjulur itu kemudian digunakan untuk sujud. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tidak sahih, ya, dari Nabi SAW sujud di atas kain sorban tersebut yang dipakai, ya, sorban yang dipakai kemudian menjulur kemudian sujud di atasnya, min haditsin sahihin wal hasan. Tidak valid dari Nabi SAW suatu hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Jadi tidak ada hadis yang menunjukkan beliau pernah sujud di atas atribut yang beliau kenakan. Walakin rawa Abdul Razzaq fil Musannaf min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW yasjudu ala kuril imamati. Akan tetapi Abdul Razzaq rahimahullah taala telah meriwayatkan dalam kitab Musannafnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala kuril imamah. Adalah Rasulullah SAW itu pernah sujud pada kuril imamah, yaitu lingkaran ataupun kain yang menjulur dari surban yang beliau kenakan. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wa huwa min riwayati Abdullah bin Muharrar wa huwa matrukun. Namun dia adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Muharrar, di mana Abdullah bin Muharrar ini seorang perawi yang dinilai oleh para ulama sebagai perawi yang matruk. Ya, sebagai seorang perawi yang matruk, artinya hadis yang diriwayatkan oleh dia menjadi hadis yang sangat lemah sekali, hadis yang mungkar, ya kan? Wa dzakarahu Abu Ahmad Az-Zubairi min hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dan juga ini riwayat tersebut, hadis tersebut disebutkan pula oleh Abu Ahmad Az-Zubairi dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Jadi tentang Rasulullah SAW itu sujud di atas kain imamah yang beliau kenakan, juga disebutkan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan atau disebutkan oleh Abu Ahmad Az-Zubairi. Walakinnahu min riwayati Umar ibn Shimr an Jabir al-Ju'fi. Tapi itu diriwayatkan dari Umar bin Shimr dari Jabir al-Ju'fi. Wa huwa matrukun an matruk. Dan ini adalah orang yang matruk meriwayatkan dari orang yang matruk. Jadi Umar bin Shimr dan juga Jabir al-Ju'fi, keduanya adalah orang yang dinilai matruk oleh para ulama ahli hadis. Kemudian beliau mengatakan wala yumkinul qawlu inna haditha Jabir radhiyallahu anhu yashhadu li hadits Abi Hurairah. Dan tidak mungkin dikatakan bahwasanya hadis Jabir yang kedua ini menguatkan menjadi syahid, jadi menjadi penguat bagi hadis Abu Hurairah. Ini kan jalurnya dua, hadis Abu Hurairah dan hadis Jabir, ya kan? Bukankah ini bisa menguatkan?
Maka beliau mengatakan tidak mungkin kedua hadis itu saling menguatkan. Kenapa demikian? Baik, kita baca dulu. La yumkinul qawlu inna hadits Jabir radhiyallahu anhu yashhadu li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fayakunul haditsu hasanan li ghairihi. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim, tidak mungkin ya mengatakan bahwasanya hadis Jabir, ini bukan perkataan Ibnu Qayyim ya, perkataan siapa? Syekh Abdul Karim Al-Khudair radhiyallahu hafizahullah taala. Dia mengatakan tidak mungkin mengatakan bahwasanya hadis Jabir ini menguatkan hadis Abu Hurairah sehingga menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Kenapa demikian? Lianna hadza sya'nul hadis dhaif ma'a mithlihi. Karena yang seperti ini maksudnya yang bisa menguatkan menjadi hadis hasan li ghairihi adalah keadaan hadis yang lemah dengan hadis yang lemah. Jadi hadis yang lemahnya itu tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat kelemahannya. Amma hadzal haditsu, adapun hadis ini, yaitu hadis yang tentang kita bicarakan ini, yang kita bicarakan ini tentang Nabi Muhammad SAW sujud di atas kain imamah beliau, fa fi isnadihi matruk, maka dalam sanadnya itu ada orang perawi yang matruk, fa huwa syadidu dha'f, maka ini adalah hadis yang sangat-sangat lemah. Jadi bukan hadis yang lemah biasa, tetapi hadis yang sangat lemah. Sehingga kaidah yang mengatakan hadis lemah jika bertemu dengan hadis lemah saling menguatkan menjadi hasan li ghairihi tidak berlaku, karena kaidah tersebut berlaku pada hadis yang lemah biasa, tidak yang sangat lemah. Ya. Wa kadzalikal haditsu syahidu lahu. Demikian pula hadis yang dianggap sebagai penguat baginya. Jadi hadis Jabir tadi juga hadis yang sangat lemah. Diriwayatkan dari matruk, dari yang matruk juga. Jadi ada perawi matruk di sana. Fala yartaqi hadzal hadis, fala yartaqi hadza bihadza, maka hadis yang sangat lemah ini tidak bisa meningkat derajatnya dengan dikuatkan oleh hadis yang sangat lemah yang kedua ini. Wala yanjabiru ahaduhuma bil akhar, dan salah satu dari kedua hadis tersebut tidak bisa dikuatkan dengan hadis yang lainnya, karena sama-sama hadis yang sangat lemah. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tadi beliau mengatakan tidak sah sama sekali dari Nabi SAW sujud ini di atas kain imamah yang beliau kenakan. Nah, tidak sah dalam artian tidak ada hadis yang sahih ataupun yang hasan, yang ada hadis yang sangat-sangat lemah dan tidak bisa dikuatkan sama sekali. Lalu kemudian penulis berpindah kepada pembahasan yang lain, yaitu ini berkaitan dengan masalah ini tentang apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang disujud dengan membawa satu benda khusus yang dianggap sebagai keharusan dalam sujud, yaitu semacam tanah yang dibuat untuk landasan dahi dia ketika sujud. Maka ini merupakan perkara yang bid'ah ketika dia menganggap hal itu harus dilakukan atau merupakan sebuah keutamaan. Nah, dia mengatakan, penulis mengatakan hafizallahu taala, wa mimma yata'allaqu bihadzal mas'alah, di antara perkara yang berkaitan dengan masalah ini, as-sujudu 'ala turbati allati yattakhidhuha ba'dul mubtadi'ati, yaitu sujud di atas tanah ya, yang dilakukan atau dijadikan oleh sebagian ahli bid'ah. Ini seperti orang-orang Syiah, di mana mereka biasanya membawa cetakan tanah tertentu yang dibawa mereka, yang digunakan sebagai landasan untuk sujud mereka pada dahi mereka, ya kan? Diletakkan tempat sujud di dahi mereka, kemudian mereka sujud di situ. Wahyat turbatul lati yaz'umuna annaha ma'khuzatun min turabi Karbala. Dan dia adalah tanah yang mereka anggap diambil dari tanah Karbala. Ya, Karbala. Sebuah daerah yang mereka anggap, orang-orang Syiah menganggapnya sebagai daerah yang perlu diagungkan ya, sebagai kata mereka sebagai tempat kematiannya Husain radhiyallahu anhu. Nah, wala yusahihuna sholata illa bisujudi 'alaiha, dan mereka tidaklah menganggap sah salat kecuali dengan sujud di atas tanah tersebut, ya kan, tanah yang diambil dari tanah Karbala. Aw ma yaqumu maqamaha minal ardi, atau di atas sesuatu yang bisa menggantikan tanah Karbala tersebut dari tanah yang ada.
Ya, jadi artinya mereka menganggap ini merupakan sebuah keharusan untuk sujud di atas cetakan tanah Karbala ini, ya kan? Ataupun di tanah Karbala langsung. Fatarahum la yasjuduna 'alal furush. Maka kamu akan melihat mereka tidak akan sujud di atas karpet-karpet wasajjad, dan tidak akan mungkin sujud di atas sajadah. Wa inna ma yasjuduna 'alal ardi mubasyaratan. Tetapi mereka maunya itu sujud di atas tanah secara langsung. Aw yad'una syai'an yaj'alunahu bimathabati hadhihi turbah. Atau mereka meletakkan sesuatu yang mereka menjadikannya sekedudukan dengan tanah ini, min qirtasin aw khusin aw ma asbaha dzalik, baik itu berupa kertas atau dedaunan, ya, daun pohon kurma yang tadi kita sebutkan tadi, aw ma asbaha dzalik, atau yang semisal itu. Artinya yang mereka anggap mewakili ini tanah Karbala tadi. Jadi mereka hanya menganggap sah sholat ketika sujud di atas hal tersebut. Nah, maka kata penulis, hadhihi bid'atun, ini adalah merupakan suatu bid'ah, perkara yang baru dalam agama, yang tentunya tidak benar. Lam yaqul biha ahadun min ahlil ilmi, yang tidak ada seorang pun ulama yang berpendapat demikian. Min ahlil ilmi mimman yu'taddu biqaulihi, itu ulama yang diakui pendapatnya, itu ulama-ulama yang mu'tabar. Nah, wa aidan at-tashabbuthu biha wa annaha min turbatin tahiratin mithl Karbala aw ma ashbahaha huwa bid'atun kadzalik. Demikian juga berpegang dengannya, ini berpegangan dengannya, ini berpegang teguh dengannya, dan menganggap bahwasanya dia adalah tanah yang suci, semisal Karbala ataupun yang semisalnya, maka ini juga merupakan bid'ah. Ini juga merupakan bid'ah. Fa Karbala laisa fiha ma yakhussuha min nassin sahih. Maka Karbala sebenarnya tidak ada sesuatu yang mengkhususkannya dari nas-nas yang sahih. Jadi kalian wahai orang-orang Syiah menganggap tanah Karbala ini merupakan tanah yang suci, tanah yang perlu diagungkan, bahkan sholat tidak sah kecuali di atas tanah tersebut. Maka sesungguhnya ternyata apa? Tidak ada nas yang sahih, tidak ada dalil yang sahih yang mendukung keyakinan tersebut. Tidak ada. Bal tamassaka biha ba'du man zagha fi dinihi. Bahkan yang berpegang teguh dengannya adalah sebagian orang yang menyimpang di dalam agamanya. Wahada 'anis siratil mustaqim, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Wallahul musta'an. Hanya Allah Ta'ala saja tempat kita meminta pertolongan. Kemudian penulis melanjutkan penjelasan tentang anggota tubuh untuk sujud ini, setelah tadi berkaitan dengan dahi yang dia harus ditempelkan juga dengan hidungnya, dan kemudian bagaimana dengan alasnya. Maka sekarang beliau menyebutkan penjelasan tentang kedua tangan dan kedua kaki. Ammal yadan fal muradu bihima butunul kaffain. Adapun dua tangan, maka yang dimaksud adalah bagian dalam dari kedua telapak tangan. Jadi yang ditempelkan di tempat sujud adalah bagian dalam dari kedua telapak tangan. Wa batnul kaffi yashmalur rahata wa butunal asabi'i. Dan yang dimaksud dengan batnul kaffi, bagian dalam dari telapak tangan ini, mencakup ar-rahah. Ar-rahah yaitu pertengahan dari telapak tangan, ya. Pertengahan dari telapak tangan, bagian dalamnya, ya, bagian dalam dari telapak tangan, wa butunul asabi'i, dan bagian dalam dari jari jemari. Jadi semuanya menempel. Telapak tangan ini terbuka lebar dan semuanya itu menempel, termasuk rohah, bagian tengahnya telapak tangan, dan bagian jari-jarinya. Fayadummul asabi'a ila ba'dihha, dan merapatkan jari jemarinya kepada jemari-jemari yang lain. Jadi nempel jari jemarinya itu, tidak merenggang. Jari jemarinya tidak merenggang tapi menempel. Wa yuwajjihuha nahwal qiblati, dan mengarahkan jari jemari itu menghadap kepada kiblat. Ini perlu diperhatikan karena terkadang sebagian kita tidak memahami tentang tata cara sujud yang seperti ini, yang sesuai dengan tuntunan hadis-hadis yang menjelaskan tentang tata cara sujud Rasulullah SAW secara sempurnanya seperti apa, ya kan? Jadi ketika sujud, telapak tangan itu terbuka lebar, ya, menempelkan bagian dalamnya ke tanah dengan merapatkan jari jemarinya dan menghadapkan jari jemari tersebut ke arah kiblat. Nah, fa fi Sahih Ibnu Hibban, disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada dhamma asabi'ahu. Rasulullah SAW itu jika sujud maka beliau merapatkan, ya, menggabungkan atau merapatkan jari jemarinya. Ya, ini bisa dilihat dalam catatan kaki, dikeluarkan juga oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari hadisnya Wa'il bin Hujr. Nah, kemudian li'annaha takunu idza dummat mustaqbilatal qiblah, li'annaha takunu idza dummat mustaqbilatal qiblah. Hal itu karena apabila jari jemari itu digabungkan, dirapatkan, maka dia bisa menghadap kepada kiblat seluruhnya. Wa idza furrijat ittajahat ila jihatin muta'addidah. Tapi kalau jari jemari itu direnggangkan, ya, direnggangkan, maka dia akan mengarah kepada arah yang bermacam-macam, tidak hanya kepada satu arah, ya kan? Fal matlubu dhammuha liyastaqbila bihal qiblata. Maka yang diminta adalah, yang dituntut adalah digabungkan atau dirapatkan jari jemari tersebut agar dia bisa menghadap kepada kiblat. Nah, baik. Kemudian di sini beliau menyampaikan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wa yulahadhu, diperhatikan, anna ba'dhal musallina yasjudu bi butunil asabi'i duna rahati. Diperhatikan sebagian orang yang salat itu sujud hanya dengan butunil asabi', hanya dengan apa? Bagian dalam jari jemari, duna rahah, tidak dengan bagian tengah telapaknya, tidak dengan bagian tengah telapak tangannya. Artinya jari jemarinya ditempelkan di tanah, kemudian bagian telapak tangannya dia angkat, bagian tengah telapak tangannya dia angkat. Wa hadza la yujzi. Maka yang seperti ini tidak cukup, ya, tidak sah untuk dilakukan dalam sujud. Li'anna al-asla fil kaffi ar-rahatu. Karena yang menjadi asal dalam telapak tangan adalah rohah. Rohah itu adalah bagian tengah dari telapak tangan. Kadzalika sujudu ala dhahril kaffi la yujzi. Demikian pula sujud seandainya dilakukan ala dhahril kaffi, dilakukan dengan bagian punggung telapak tangan, maka tidak sah. Artinya kebalik, sujudnya kebalik, tangannya itu dibalik. Yang nempel adalah bagian atas telapak tangan, bukan bagian bawahnya. Maka itu tidak sah. Kasujudi ba'dihim ala hayatil ajin. Sebagaimana sujudnya sebagian orang yang sholat dengan bentuk al-ajin. Al-ajin itu menggenggam. Jadi sujud tapi tangannya itu menggenggam, ya, maka ini enggak sah. Sujud seperti ini enggak sah. Wa hadza mawjudun la siyama 'inda shighar. Dan yang seperti ini ada, dilakukan oleh manusia, masyarakat, kaum muslimin, khususnya yaitu ketika khususnya dilakukan oleh anak-anak kecil, ya, biasanya mereka yang belum tahu tentang masalah tata cara salat yang benar, mereka salat dengan semau mereka sendiri, ya, sujud itu ya terserah mereka sendiri. Ada yang sujud dengan menggenggam, ya kan, ada sujud dengan seperti tadi jari jemarinya yang digunakan untuk sujud tetapi tidak meletakkan telapak tangannya, dan beraneka ragam. Maka kita harus tahu bagaimana tata cara sujud yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu beliau mengatakan wa kathiran ma, seringkali yakunul khalalu fis sujud, terjadi kesalahan atau kekurangan di dalam sujud, biraf'il anfi 'anil ardi, dengan mengangkat hidung dari tanah. Jadi hidung tidak menempel di tanah. Au 'adami tamkinil yadaini minal ardi, atau dengan tidak menekan atau menempelkan dengan jelas, dengan pasti kedua telapak tangan pada tanah. Kadzalika yatatarraqul khalalu ila sujudi bi raf'i atrafil qadamaini 'anil ardi. Demikian pula datang kesalahan, ya, di dalam sujud itu dengan mengangkat ujung-ujung kedua kaki dari tanah. Ini sering juga terjadi. Kadang orang sujud itu kakinya itu tidak sempurna menempel di tanah, telapak kakinya gantung gitu, ya. Wahuma minal a'dha'is sab'ati allati umirna bisujudi 'alaiha. Padahal keduanya, yaitu kedua telapak kaki atau ujung telapak kaki itu merupakan anggota tubuh, bagian dari anggota tubuh yang 7 yang kita diperintah untuk sujud di atasnya. Walihada la budda kita angkat dulu. Walihada la budda min as-sujudi 'ala atrafil qadamaini liyatimmal ma'muru bihi. Oleh karenanya maka harus, ya, sujud itu di atas ujung-ujung kedua telapak kaki agar sempurna
apa yang diperintahkan. Jadi maksudnya agar kita sujudnya itu sempurna, maka semua 7 anggota tubuh tadi harus ditempelkan dengan benar-benar kita yakin nempel pada tanah. Li'anal amra muttajihun ila sab'ati 'azum, karena perintahnya itu tertuju kepada 7 tulang yang disebutkan. Fala yatimmu imtithalul amri ila bijtima'iha, maka pelaksanaan perintah itu tidaklah sempurna kecuali dengan terkumpulnya ini 7 anggota tubuh itu dilaksanakan secara menyeluruh. Nah, baik. Kemudian beliau mengatakan, wa qad yahtaju ba'dun nasi ila raf'i ihdal qadamaini liyahukka bihal ukhra mathalan. Terkadang sebagian orang itu perlu untuk mengangkat salah satu kedua telapak kakinya untuk menggaruk yakni telapak kaki yang lain. Ini misalnya terjadi seperti ini, ya kan? Jadi kadang-kadang orang yang sujud ada rasa gatal di salah satu telapak kakinya, maka dia mengangkat salah satunya untuk menggaruk telapak kaki yang lain. Fa idza istamarra hadha ar-raf'u bihaitsu istaw'aba as-sujuda kullahu fa fi sihhati sujudihi nadharun. Lalu apa hukumnya yang seperti ini? Beliau mengatakan, idza istamarra hadha ar-raf'u, jika terus berlanjut diangkatnya kaki ini, telapak kaki yang satu ini diangkat terus menerus berlanjut, bihaitsu istaw'aba as-sujuda kullah, di mana itu mencakup semua sujud, semua waktu sujud, ini dari awal sujud sampai akhir sujud, kaki yang satu mengangkat menggaruk kaki yang lain, enggak nempel. Maka kata beliau, fa fi sihhati sujudihi nadharun. Maka dalam kesahihan sujudnya orang tersebut ada keraguan. Ini apakah sujudnya itu sah atau tidak? Maka ini perkara yang sangat meragukan, karena apa? Dia tidak sempurna dalam melakukan apa yang diperintahkan dalam sujud, yaitu menempelkan 7 anggota tubuh. Fa ba'du ahli ilmi yubtilu sujuda bimithli hadza. Maka sebagian ulama ada yang membatalkan sujud dengan semisal ini. Ini ada sebagian ulama yang mengatakan ini sujudnya nggak sah. Karena apa? Satu kakinya itu ngangkat terus, ya kan? Jadi sujudnya nggak sah. Lakin idza in hakkaha wa a'adaha, tapi jika seseorang yang sholat tadi itu menggaruk dengan satu kakinya lalu kemudian dia mengembalikannya. Jadi masih dalam posisi sujud, dia garuk-garuk itu kan, dia angkat garuk-garuk kaki satunya, kemudian dia kembalikan lagi masih dalam posisi sujud, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Jadi karena tidak mencakup semua kondisi sujud dia. Li'annaha harakatun yasiratun ma'fuun anha insyaallah taala, karena itu merupakan gerakan yang sedikit yang dimaafkan insyaallah taala. Jadi intinya ketika sujud itu, apakah ketika mengangkat kaki itu menyeluruh pada waktu ketika dia sujud ataukah tidak, dari awal sampai akhir sujud, apakah diangkat terus ataukah tidak? Kalau diangkat terus, maka sebagian ulama mengatakan sujudnya tidak sah. Tapi kalau dia angkat kemudian ditempelkan lagi ke tanah, ya, dalam sujudnya itu ada waktu di mana dia menempelkannya ke tanah, maka ini tidak batal insyaallah taala sujud orang tersebut. Kemudian penulis menjelaskan tentang bagaimana posisi kedua telapak kaki, ya, bentuk sujud telapak kakinya itu bagaimana. Wa takunu asabi'ul qadamaini ila jihatil qiblati in amkana dzalik. Dan jari jemari kedua telapak kaki menghadap kepada kiblat jika memungkinkan hal itu. Jadi jika kita itu bisa melakukan sujud dengan mengarahkan jari-jari kaki itu menghadap kiblat, maka itu kita lakukan. Wa illa fa ba'du kibaris sin yahsulu indahum tasallubun fil asabi'i. Jika tidak, maka sebagian orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, terkadang terjadi pada diri mereka itu kekakuan di dalam jari jemarinya sudah kaku, tidak bisa ditekuk. Fala yatamakkanuna min istiqbalil qiblati biha, sehingga mereka tidak mampu untuk menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat. Maka ini dilakukan semampunya. Yang penting ujung telapak kaki itu harus tetap nempel di tanah tempat kita sujud, ya. Wa hal tulsaqal qadamani ihdahuma bil ukhra hala sujud. Di sini beliau menyampaikan permasalahan yang lain. Apakah kedua telapak kaki itu disatukan, ditempelkan, ya? Keduanya itu salah satunya ditempelkan dengan yang lain ketika sujud.
Au min tamamil mujafatil masyru'ati an yufarraqa bainahuma, ataukah merupakan kesempurnaan merenggang dalam sujud yang disyariatkan harus dipisahkan antara kedua telapak kaki. Jadi nanti akan ada pembahasan tentang mujafah fi sujud, ya, ada pembahasan tentang apa? Mujafah fi sujud, yaitu merenggangkan bagian tubuh di dalam sujud. Itu nanti kita bahas insyaallah taala, atau kita baca insyaallah taala. Apakah merenggangkan bagian tubuh ini disyariatkan sampai pada kaki, telapak kaki itu kita harus renggangkan juga sehingga tidak ditempelkan, ataukah kaki itu, telapak kaki itu harus ditempelkan? Maka pembahasan ini, pembahasan tentang posisi kaki, qaulani li ahli ilmi, ada dua pendapat dari para ulama. Faman yaqulu bi'umumil mujafat yaqulu yashmalur rijlain. Maka ulama yang berpendapat bahwasanya mujafah, yaitu merenggangkan anggota tubuh, berlaku secara umum, maka dia mengatakan ini juga mencakup kedua telapak kaki. Jadi kedua telapak kaki direnggangkan. Ai annal musalliya yujafi yadayhi an jambaihi wa yarfa'u dhahrahu wa yujafiya, saya ulangi lagi, annal musalliya yujafi yadayhi an jambaihi wa yarfa'u dhahrahu wa yujafi qadamaihi aidan. Ini bahwasanya orang yang salat itu merenggangkan kedua tangan dari sisi lambungnya, kedua sisi lambungnya, dan dia mengangkat punggungnya, dan dia merenggangkan kedua kakinya juga. Jadi kesempurnaan mujafah. Ini menurut para ulama yang menganggap mujafah itu berlaku secara umum. Dan yang kedua, wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan al-mustahabu ilsaqu al-qadami bil qadam. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya yang disukai adalah menempelkan kaki kepada kaki yang lain. Telapak kaki ditempelkan kepada telapak kaki yang lain. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Ya. Wa ja'a ma yadullu ala dzalika fi Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan telah datang hadis yang menunjukkan hal tersebut dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Di dalam catatan kaki disebutkan biraqm dengan nomor 654 dengan nomor 654, bahwa hadits Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, wa lafzuhu, dan lafadznya, fawajadtuhu sajidan rassan aqibaihi, aku mendapati beliau sallallahu alaihi wasallam bersujud dengan merapatkan kedua tumitnya. Wa bawwaba Ibnu Khuzaimah li hadzal hadits biqaulihi babu dhammil aqibaini fi sujud. Dan Imam Ibnu Khuzaimah membuat judul bab untuk hadis ini dengan ucapannya bab merapatkan atau menggabungkan kedua tumit di dalam sujud. Ya, jadi berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah ini, maka sebagian ulama menganggap bahwasanya atau berpandangan bahwasanya merapatkan kedua telapak kaki merupakan hal yang mustahab, yaitu disukai. Wajah fi sahihi min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dan telah datang juga dalam hadis yang sahih dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, maka jatuhlah tanganku ala batni qadamaihi, pada perut kedua telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang difahami dari kalimat Aisyah ini kejadiannya ketika beliau di waktu malam sallallahu alaihi wasallam salat malam, dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari beliau dengan meraba-raba dengan tangannya, maka beliau mendapatkan tangan beliau mengenai telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan di sini mengenai bagian dalam dari kedua telapak kaki Rasulullah SAW dengan tangan beliau, dengan tangan Aisyah radhiyallahu anha. Ini difahami darinya bahwasanya posisi kedua telapak kaki itu sedang menempel, ya. Fastudilla bihi ala anna al-qadamaini tulzaqani, maka dijadikan dalil, ini hadis ini dijadikan dalil bahwasanya kedua telapak kaki itu dilekatkan atau ditempelkan. Ya, hadis ini yang diriwayatkan dari Aisyah ini di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, inilah pembahasan tentang anggota-anggota tubuh yang digunakan dalam sujud yang sebagaimana telah kita baca tadi.
Dan insya Allah pembahasan selanjutnya berkaitan dengan meregangkan bagian tubuh ya, di waktu sujud, dan juga tentang zikir dan doa ketika sujud yang akan kita baca insya Allah pada kesempatan yang berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.